Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Sofia. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 75 Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik saja, mengintegrasikan program Sanita dengan memanfaatkan aplikasi Tuntastik dan Canva dalam membuat produk dengan pensi pembelajaran diferensiasi. Pada pengamatan awal di Sekolah SD Negeri 75 Palembang, terlihat ketika proses belajar mengajar, siswa susah untuk mengungkapkan pendapatnya dan ragu-ragu saat dimintai guru menjawab pertanyaan yang diajukan. Ketika ditanya, ada yang mengatakan bahwa mereka kurang percaya diri dengan kemampuan mereka. Sebagai seorang guru, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid agar mereka dapat memaksimalkan potensi terbaik dalam belajar. Itulah alasannya mengapa saya mengintegrasikan program Sanita dengan memanfaatkan aplikasi Tuntastik dan Canva dalam membuat produk dengan pembelajaran diferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah tentang program untuk meningkatkan rasa percaya diri murid. Kemudian, berdiskusi dengan rekan guru tentang kegiatan yang bisa membuat mereka berani tampil di depan teman-teman mereka, kemudian memberi pertanyaan terbuka kepada murid guna menggali minat murid. Langkah kedua yang saya lakukan adalah melaksanakan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan murid. Asesmen ini dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa untuk mengetahui kondisi awal murid dan gaya belajar murid. Langkah selanjutnya, saya melakukan identifikasi hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan, sehingga mendapatkan kondisi murid untuk meningkatkan literasi dan percaya diri murid dengan membaca buku cerita dan menceritakan di depan teman-teman mereka. Dan hasil asesmen kognitif menunjukkan 25% siswa yang menyukai gaya belajar audio dan 75% menyukai gaya belajar visual. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dan sebagai dasar untuk menentukan gaya belajar dan dalam membuat produk yang akan dibuat sebagai kepemilikan. Sebelum belajar, saya menyambut murid dengan penuh kehangatan. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri anak-anak dan juga melakukan pendekatan antara guru dan murid. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan salam, berdoa, kemudian membuat kesepakatan kelas untuk membuat komitmen antara guru dan murid. Pada kegiatan diferensiasi proses, menyampaikan tujuan dan persepsi, kemudian mengajarkan murid aplikasi Canva dan video animasi dengan aplikasi Tuntastik untuk membuat produk cerpen sebagai kepemilikan. Pada diferensiasi konten, murid dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ada yang menulis cerpen dengan Canva, ada yang menulis dan menggambar cerpen sendiri, dan ada yang menggunakan aplikasi Tuntastik dalam membuat video animasi. Dalam diferensiasi konten, saya menyediakan berbagai sumber belajar untuk memenuhi gaya belajar murid dan keinginannya. Untuk visual, ada yang menulis dan menggambar dengan tangan yang mereka buat sendiri, dan ada yang menggunakan aplikasi Canva. Untuk audio, mereka menggunakan aplikasi Tuntastik untuk membuat video animasi. Pada kegiatan diferensiasi produk, mereka diberi kebebasan untuk membuat produk sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, dan saya akan memberikan arahan dengan bimbingan terhadap produk yang sedang dibuat oleh murid. Kemudian, mereka akan menceritakan tentang cerpen yang mereka buat. Saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik yang telah disediakan. Dari program yang sudah dilakukan, tentunya dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa, baik dalam berbicara di depan teman-temannya ataupun di depan orang banyak. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan berbagai aplikasi dalam membuat sebuah cerpen seperti aplikasi Tuntastik dalam membuat video dan aplikasi Canva dalam menulis teks cerpennya.
Sedangkan dalam inovasi yang sudah kami buat, tentunya dapat bermanfaat bagi siswa di sekolah, warga sekolah, dan semua orang yang dapat memanfaatkannya dan dapat mengembangkannya. Kisah anak dikejar ular. Ada seorang anak bernama Luna dan Erdi. Mereka berjelajah di hutan. Mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada ular. Ular! Ular! Luna, kamu di mana, Luna? Tolong! Ular! Tapi sayang, Erdi digigit ular. Erdi terjatuh dan Luna menghampiri Erdi. Tapi Erdi menyuruh Luna untuk pergi meninggalkannya. Luna pun pergi meninggalkan Erdi. Setelah dia pergi dari tempat Erdi, ular tersebut sudah tidak ada lagi. Setelah ular tersebut sudah tidak ada, dia menghampiri Erdi. Kaki Erdi berdarah-darah. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Aftarina, rekan bijawa dari Ibunya Yusofia. Pada kesempatan kali ini, Ibunya Yus sedang melaksanakan pembelajaran dokumentasi di kelas. Dan menurut saya, pembelajaran yang Ibunya Yus laksanakan adalah suatu pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi murid. Selain itu, murid juga dapat belajar dengan sesuai minatnya dan dapat memanfaatkan berbagai teknologi sehingga mereka semakin berani dalam menghadapi semua tantangan yang ada di kelas. Terima kasih kepada Ibunya Yusofia. Semoga pembelajaran ini dapat Ibu terapkan dan Ibu berbagi dengan teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami bisa beberapa mengenali aplikasi dalam membuat kartu dan dibebaskan untuk membuat kartu sendiri dan menceritakan di depan teman-teman kami. Demikianlah pengintegrasian program Sanita Sabtu Berani Cerita dengan memanfaatkan aplikasi Tuntastik dan Canva dalam membuat produk dengan pensi yang telah saya lakukan. Semoga dengan praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru dan dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya.